Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Aini Masyuro dari SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, CGP Angkatan 11 kelas 286 dan akan menjelaskan tentang tugas 1.1.h demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, adapun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara jauh ke depan tentang pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, KHD disebut sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu dapat diartikan sebagai kegiatan mengarahkan atau menuntun segala kekuatan diri atau kodrat yang ada pada anak dan kodrat zaman dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan dan pengajaran, yang pertama kodrat alam. Nah, kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Misalnya anak zaman sekarang itu kan dunianya serba digital, jadi kita harus memperhatikan kodrat alamnya. Sama halnya dengan kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan iramanya. Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Nah, dan ini filosofi semboyan dari Ki Hajar Dewantara, di mana pada saat kita di depan kita memberikan contoh, dan saat di tengah saat membersamai peserta didik kita itu membimbing mereka. Kemudian tuturi handayani, saat kita ada di belakangnya kita memberi dukungan, seperti itu. Nah, ini makna semboyan Ki Hajar Dewantara seperti yang sudah dijelaskan. Jadi misalnya implementasinya dalam pendidikan di kelas, maksudnya pembelajaran di kelas. Jadi saat kita di depan memberikan contoh, karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Kemudian saat kita di tengah-tengah, hendaknya membersamai, misalnya saat kita membersamai mereka saat belajar kelompok, diskusi kelompok, kita membersamai dan membimbing mereka. Kemudian saat kita ada di belakang, kita memberi dukungan. Saat anak sedang presentasi, kita memberi dukungan, seperti itu. Selanjutnya adalah selain filosofi makna semboyan Ki Hajar Dewantara dengan ing ngarso sung tulodo, in madya mangunkarso, tuturi handayani, filosofi selanjutnya adalah pendidikan yang menghamba pada murid atau pendidikan yang berpusat pada murid. Dan ini sangat relevan pada pembelajaran saat ini, di mana sekolah tempat saya mengajar di SMP 3 Kuripan mulai menggunakan kurikulum merdeka. Nah, guru menjadi pamong pada murid. Dalam hal ini guru sebaiknya melayani kebutuhan murid, karena kebutuhan murid antara satu murid dengan murid yang lainnya tentu berbeda dengan segala karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Penerapan pembelajaran di kelas yaitu dengan memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam. Salah satu contohnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, maksud dari pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan murid yang beragam. Misalnya ada murid yang senang dengan visualnya, dengan melihat kita sajikan bahan ajar yang interaktif dan menarik. Kemudian untuk yang auditori, ini murid itu senang mendengar musik, misalnya kita arahkan murid dengan tayangan-tayangan yang ada audionya, misalnya YouTube, seperti itu. Kemudian gaya belajar kinestetik, murid yang senang dengan belajar bergerak, kita itu arahkan dengan kegiatan dengan hand-on activity, seperti itu. Nah, ini penerapan filosofi pemikiran KHD di sekolah dengan Merdeka Belajar. Tentunya kita memerlukan rancangan kurikulum, dan ini perlu berkolaborasi dengan Wakakurikulum, kemudian perlu daya dukung, kompetensi guru, dan sarana prasarana di sekolah,
pelaksanaan pembelajaran dengan Merdeka Belajar. Nah, aplikasi penerapan pemikiran KHD di sekolah, misalnya sesuai dengan penerapan di sekolah menggunakan Kurmer, di mana kita diarahkan untuk dapat menilai profil pelajar Pancasila. Salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, contohnya dengan mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Jadi siswa itu ikut terlibat tentang peringatan Hari Besar Islam yang diadakan di sekolah. Selanjutnya, ini dengan adanya giat literasi digital dengan tayangan Google Sheet. Jadi anak-anak itu di sana melihat tayangan slide menggunakan tablet. Meskipun sekolah tempat kami mengajar kesulitan sinyal, jadi tetap digunakan literasi digital untuk agar pembiasaan murid dapat terlaksana dengan baik menggunakan giat literasi digital seperti itu. Selanjutnya, ini adalah gaya hidup berkelanjutan, merupakan proyek P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana saya telah memanfaatkan daun jati di sekolah karena di sana lingkungan belajar banyak ditemukan daun jati, pohon jati, sehingga saat musim kemarau karena merangas, kita gunakan sebagai briket dari daun jati. Selanjutnya, untuk menanamkan jiwa nasionalisme, tiap hari Senin kita adakan upacara bendera. Nah, selanjutnya adalah bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk meningkatkan atau menstimulasi, kita perlu mengadakan pembelajaran yang tentunya memanfaatkan model pembelajaran yang interaktif dan konseptual, salah satunya dengan problem based learning. Jadi di mana anak-anak itu diarahkan agar menstimulasi nalar kritis dan kreatif siswa. Seperti ini adalah contoh saat membuat model sel hewan dan model sel tumbuhan. Anak-anak dibebaskan berkreasi dengan menggunakan bahan waktu itu saya menggunakan bahan bahan dari malam atau plastisin seperti itu. Selanjutnya adalah gotong royong. Nah, pada saat gotong royong ini pelajaran diskusi kelompok, sana ada pembagian tugas oleh kelompok belajar siswa. Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan pemikiran KHD dengan Merdeka Belajar, tentunya ada beberapa tantangan, di mana dukungan pemangku kepentingan, kompetensi guru, sarana dan prasarana. Namun, tantangan tersebut tidak menghalangi saya untuk tetap menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu contohnya ini tantangan dukungan pemangku kepentingan, misalnya kurang dukungan dari rekan sejawat mungkin, dan di sini juga ada sarana dan prasarana. Meskipun sekolah tempat saya mengajar itu sulit internet, jadi kita tetap adakan literasi digital dengan cara mendownload terlebih dahulu materi yang telah disusun oleh guru. Nah, kompetensi guru ini salah satunya guru perlu meningkatkan kompetensi, misalnya saya tetap semangat mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini salah satu solusinya. Perlu membangun komunikasi yang efektif dengan pimpinan dan rekan sejawat. Ini adalah observasi kelas, jadi pra-observasi. Jadi kita adakan dulu pra-observasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mensepakati hal apa saja yang akan kita lakukan sebelum observasi kelas. Selanjutnya di sini ada solusi yang selanjutnya, upaya peningkatan kompetensi guru, salah satunya dengan mengikuti komunitas belajar yang ada di Kabupaten Probolinggo, yaitu MGMP Mapel IPA. Karena saya mengajar Mapel IPA, ya tentunya banyak manfaat yang diperoleh saat mengikuti
MGMP ini, di mana di sana merupakan wadah sharing dari guru mapel IPA seperti itu. Selanjutnya perlu penyusunan bahan ajar yang interaktif, salah satunya dengan pemanfaatan Google Sheet, sehingga pada saat siswa mengikuti pembelajaran, siswa menjadi merasa menyenangkan saat mengikuti pembelajaran IPA, karena di tayangan Google Sheet itu sudah lengkap bahan ajar, LKPD, ya, asesmen, dan juga video pembelajaran seperti itu. Nah, guru perlu mendesain pembelajaran kontekstual dengan hand-on activity. Nah, pada tayangan slide ini saya memanfaatkan daun jati sebagai pewarna alami pada kain. Jadi siswa itu terlibat aktif dengan kegiatan eksperimen sederhana pewarnaan kain dengan menggunakan daun jati muda. Karena di tempat saya sekolah, tempat saya mengajar, banyak ditemukan ini teman-teman, daun jati seperti itu. Terima kasih.